Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jumpa kembali dalam layanan firman Tuhan Rabu 1 Juli 2020. Mari kita awali rangkaian renungan firman Tuhan dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 20-24 saya bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Perikop Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saya memberi judul untuk renungan firman Tuhan kali ini, maksimalkan kesempatan atau terima kecaman. Apa itu kesempatan? Dalam kegiatan ekonomi, penjual akan berhasil bila jeli melihat kesempatan atau peluang sebagai acuan menyiapkan langkah-langkah strategis. Penjual harus cekatan dan tangguh seraya meyakini usahanya akan berhasil. Tidak minder, terus mencoba dan berinovasi agar memenuhi kebutuhan pembeli atau pasar. Dalam konteks pandemi COVID-19, di mana pola interaksi sosial sangat dibatasi, yang berdampak luas dalam aktivitas hidup normal, maka jemput bola menawarkan jasa dan barang yang memenuhi standar protokol kesehatan seperti berbagai jasa layanan antar paket secara daring atau online dan transaksi daring menjadi andalannya. Berbagai kegiatan berbasis daring termasuk ibadah sekarang ini menjadi keharusan. Ternyata di balik kesusahan tersedia juga kesempatan. Saya jadi ingat teori analisis SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Sadar terhadap kenyataan seperti ini mendasari kecakapan untuk melihat kesempatan agar hidup terus berkesinambungan. Kesempatan atau peluang adalah kepekaan, menyadari tersedianya waktu yang baik, dan menggunakannya secara jitu. Jadi kesempatan itu tidak meleset apalagi lalai dimanfaatkan jika tidak mau menyesal kemudian sampai dikecam. Pepatah menegaskan, menyesal kemudian tiada arti. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus sampai mengecam beberapa kota dalam nas ini? Apakah kota atau penduduk kota yang ia kecam? Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam firman-Nya ini. Yang pertama, tanggapan Tuhan Yesus atas kebebalan orang-orang yang bersikeras menolak kehadirannya. 2. Mereka bebal meskipun ada banyak mujizat
yang diperbuatnya di Korazim, Betsaida, sebagai wilayah sebelah utara dan timur Galilea, demikian juga di Kapernaum. Tetap saja mereka tidak percaya Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Faktanya, meskipun tanpa bermujizat Yesus tetaplah penuh kuasa Allah sebagai anak manusia. Apatah lagi mujizat diperbuatnya untuk memenuhi pemahaman manusiawi mereka. Tapi nyatanya, Yesus tetap ditolak. Ketiga, perlunya kecaman disampaikan dengan tujuan agar para penolak menyesal, bertobat, dan berkabung. Keempat, sikap tegas dan konsisten Yesus sebagai sosok guru pendidik yang mengharapkan pembuaran budi mereka agar bertobat dan berkabung. Dalam tradisi Yahudi, pertobatan dinyatakan dengan prinsip berkabung, di mana abu ditabur di atas kepala atau tidur dengan abu. Yang kelima, inilah pelengkap keseimbangan kecaman dengan perbandingan setara antara orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mewakili orang-orang Yahudi yang mengklaim diri umat pilihan Allah sehingga menjadi sombong. Dengan Tirus, Sidon, dan Sodom mewakili orang-orang bukan Yahudi yang dianggap bangsa asing bukan pilihan Allah. Jadi kecaman ini ditujukan kepada para penolak Yesus di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, bukan kota-kota itu. Relevansi dari pengajaran nas ini adalah: pertama, jadilah umat yang tahu diri agar terhindar dari sikap sombong. Ingat, sebaik-baiknya manusia, sejatinya kebaikan itu bukanlah murni dari kemampuan sendiri, tetapi hanya karena anugerah Allah. Adapun kapasitas kita menyadari dan menanggapi anugerah itu dengan berbuat apa yang dikehendakinya. Kedua, pada prinsip hidup ekonomi dan politik yang bermuara pada keuntungan dan kekuasaan, maka berlaku moto kesempatan tidak datang dua kali. Sementara dalam kesaksian iman orang percaya berlaku moto hanya karena anugerahnya, bahwa Tuhan memberi kesempatan bertobat bisa sampai berulang kali. Pengajaran di balik cerita-cerita Alkitab menegaskan fakta itu. Jadi, baik juga moto kesempatan tidak datang dua kali diterapkan agar tidak mempermainkan dan menguji kasih Tuhan. Ketiga, ingat, kecaman ini mengingatkan kita bahwa kesabaran ada batasnya. Kebaikan yang ditolak akan rugi sendiri, dan kesempatan bertobat ditolak akan dihukum. Selamat bertobat dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin.